Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Alia menghela napas panjang, menatap bayangan dirinya di cermin kamar apartemennya yang sederhana. Wajahnya masih secantik dulu, tetapi sorot matanya tak lagi memancarkan cahaya yang sama. Ada luka di sana, luka yang tak terlihat, namun begitu dalam hingga tak terhitung lagi berapa kali ia mencoba mengobatinya dengan mengalihkan diri pada pekerjaan. Ia pernah percaya bahwa pernikahan adalah awal dari kebahagiaan. Damar, pria yang dulu begitu ia cintai, membuatnya yakin bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Namun, realitas berkata lain. Damar bukanlah suami yang siap membangun rumah tangga bersama. Ia tetaplah anak kecil yang selalu berlindung di balik punggung ibunya, Bu Ratna. Bu Ratna, ibu mertua yang seharusnya menjadi sosok pendukung dalam hidupnya, justru berubah menjadi bayangan hitam yang terus menghantuinya. Sejak hari pertama pernikahannya, Alia sudah merasakan dinginnya perlakuan wanita itu. Kata-kata tajam, sindiran pedas, dan perlakuan tak adil menjadi makanan sehari-hari. "Perempuan macam kamu cuma mengincar harta keluarga kami." Suara Bu Ratna masih terngiang di telinganya, mengingatkan Alia pada hari-hari penuh penghinaan. Tak hanya sekali, tapi berkali-kali wanita itu memperlakukannya lebih buruk dari seorang pembantu. Jika ada kesalahan kecil dalam pekerjaannya di rumah, Bu Ratna tak segan-segan membentaknya, bahkan di hadapan tamu. Sementara Damar hanya diam, seakan membenarkan setiap kata ibunya. Alia telah berusaha, mencoba bertahan demi janji pernikahan yang telah ia ikrarkan. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa bertahan hanya akan membuatnya semakin kehilangan diri sendiri. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Maka, pada suatu malam yang penuh air mata, ia mengambil keputusan terberat dalam hidupnya, perpisahan. Damar marah, Bu Ratna menghina lebih keras dari sebelumnya, tetapi Alia tak lagi peduli. Ia berhak atas kebahagiaannya sendiri. Kini, di balik tatapan kosongnya di cermin, Alia tahu satu hal pasti, ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal untuk membangun kembali hidupnya tanpa ketakutan dan tanpa belenggu masa lalu. Alia masih ingat dengan jelas hari terakhirnya di rumah itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat penuh cinta, tetapi malah menjadi neraka yang membunuh sedikit demi sedikit kebahagiaannya. Saat ia mengemasi barang-barangnya, Bu Ratna berdiri di ambang pintu kamar dengan tatapan penuh kemenangan. Seakan wanita itu telah menunggu saat ini terjadi. "Aku sudah bilang dari awal, kamu bukan perempuan yang pantas untuk Damar. Kamu ini siapa? Anak orang biasa yang sok mengangkat derajat diri. Dari awal, kamu cuma menumpang hidup di keluarga kami." Suara Bu Ratna penuh dengan racun. Alia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin memberi Bu Ratna kepuasan melihatnya hancur. Tapi hatinya sakit. Sakit karena semua pengorbanan yang telah ia berikan sia-sia. Sakit karena selama ini ia mencintai pria yang bahkan tak mampu membelanya. Damar hanya berdiri di belakang ibunya, diam seperti patung. Bahkan saat Alia menatapnya dengan penuh harap, berharap bahwa untuk sekali saja, Damar akan menunjukkan bahwa ia punya keberanian untuk melawannya, Damar tetap diam. "Damar, ini benar-benar yang kamu inginkan?" tanyanya. Suaranya bergetar. Damar menunduk, menghindari tatapan istrinya yang kini dipenuhi luka. "Maaf, Alia, aku nggak bisa melawan ibu," katanya pelan. "Hanya itu. Setelah bertahun-tahun bersama, setelah semua yang mereka lalui, hanya kata maaf yang Damar berikan." Alia mengangguk. Itu jawaban yang ia butuhkan. Itu cukup untuk menegaskan bahwa pernikahan ini memang sudah mati sejak lama. Saat ia melangkah pergi dari rumah itu, hatinya terasa remuk, tapi ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebebasan.
Perceraian bukanlah akhir dari segalanya. Itulah yang Alia tanamkan dalam pikirannya sejak hari pertama ia berjalan keluar dari rumah itu. Tapi bukan berarti semuanya mudah. Ada malam-malam panjang yang ia lalui dengan air mata. Ada hari-hari di mana ia merasa kecil, merasa gagal. Namun, ia menolak untuk tenggelam dalam rasa sakit. Alih-alih meratapi nasib, Alia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, membangun kembali hidupnya dengan tangannya sendiri. Semua penghinaan dari Bu Ratna menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya. Jika dulu Bu Ratna menganggapnya perempuan lemah yang tak punya apa-apa, maka ia akan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar mantan menantu keluarga itu. Tahun demi tahun berlalu. Alia naik jabatan dengan cepat, menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di perusahaan besar tempatnya bekerja. Kini, ia bukan lagi perempuan yang harus meminta izin untuk sekadar membeli sesuatu, bukan lagi istri yang hanya bisa menunggu persetujuan dari suami yang tak punya keberanian. Kini, ia adalah Alia yang baru, kuat, mandiri, dan tidak lagi takut pada siapapun. Alia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan membawanya ke titik ini. Setelah luka dan perjuangan panjang, ia kini berdiri di puncak karirnya, menjadi salah satu eksekutif wanita paling berpengaruh di perusahaan tempatnya bekerja. Namun, takdir ternyata masih menyimpan kejutan lain untuknya. Pertemuan pertamanya dengan Reno, CEO perusahaan, bukanlah sesuatu yang dramatis. Tidak ada adegan buku jatuh atau tatapan panjang yang membekukan waktu. Justru, pertemuan mereka terjadi dalam suasana yang penuh profesionalisme. Saat itu, Alia sedang memberikan presentasi tentang strategi ekspansi perusahaan di ruang rapat utama. Ia berbicara dengan percaya diri, menyampaikan ide-idenya dengan lugas, hingga seseorang di sudut ruangan menarik perhatiannya. Reno, pria yang selama ini hanya ia kenal sebagai nama di balik keputusan-keputusan besar perusahaan, duduk dengan ekspresi tertarik. Mata tajamnya mengamati Alia, seolah-olah meneliti setiap kata yang keluar dari bibirnya. Setelah presentasi selesai, Reno menghampirinya. Presentasi yang mengesankan, Alia. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan, dan itu membuatmu berbeda dari banyak orang, katanya sambil tersenyum tipis. Alia tidak tahu mengapa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Sejak saat itu, interaksi mereka semakin intens. Awalnya, semuanya tetap dalam batas profesional. Namun, setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu dalam cara Reno menatapnya. Sesuatu yang membuat Alia merasa istimewa. Hari-hari berlalu, dan tanpa sadar, Reno mulai menjadi bagian dari hidup Alia. Mereka sering berdiskusi setelah rapat, berbagi cerita di sela-sela makan siang, hingga akhirnya mulai bertemu di luar pekerjaan. Kamu selalu terlihat serius di kantor, tapi aku penasaran, apa yang membuat Alia benar-benar bahagia? Reno bertanya suatu malam saat mereka makan malam di sebuah restoran elegan. Alia terdiam sejenak. Ia pernah berpikir bahwa kebahagiaannya hanya ada di pekerjaannya. Tapi saat menatap mata Reno yang penuh ketulusan, ia mulai berpikir bahwa mungkin ada hal lain yang bisa membuatnya bahagia. Sesuatu yang lebih dari sekadar karir. Seiring waktu, Reno semakin menunjukkan perhatiannya. Ia bukan tipe pria yang langsung mengumbar kata-kata romantis, tapi sikapnya berbicara lebih banyak. Ia mengingat hal-hal kecil tentang Alia, seperti bagaimana ia lebih suka kopi tanpa gula, atau bagaimana ia selalu menyelipkan buku kecil di tasnya. Reno juga bukan pria yang mengekang. Ia tidak seperti Damar, yang selalu berlindung di balik ibunya. Reno adalah pria mandiri yang kuat, tetapi di balik ketegasannya, ada kelembutan yang membuat Alia merasa dihargai. Dan disitulah, tanpa ia sadari, hatinya mulai terbuka lagi. Suatu malam, Reno mengajak Alia makan malam di tempat yang istimewa. Sebuah restoran rooftop dengan pemandangan kota yang berkelap-kelip di bawah langit malam. Saat mereka menikmati makanan, Reno tiba-tiba menggenggam tangan Alia. Aku tahu kamu pernah terluka, dan aku tahu kamu sudah terbiasa berdiri sendiri. Tapi, jika kamu mau, aku ingin menjadi seseorang yang bisa berdiri di sampingmu. Alia menatapnya, merasakan debaran yang tak bisa ia kendalikan.
Maksudmu? Tanyanya pelan. Reno tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan membukanya, memperlihatkan cincin berlian yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Aku mencintaimu, Alia. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu menghadapi dunia sendirian. Will you marry me? Alia menatap cincin itu, lalu menatap Reno. Dulu, ia pernah berpikir bahwa ia tak akan pernah mau menikah lagi. Bahwa pernikahan hanyalah ilusi yang penuh dengan rasa sakit. Tapi saat ini, saat ia melihat pria di hadapannya, pria yang menerima dirinya apa adanya, yang mencintainya bukan karena ingin mengubahnya, tapi karena ia memang Alia, ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang sama seperti yang dulu ia kenal. Dengan mata berkaca-kaca, Alia mengangguk pelan. Ya, Reno, aku mau. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasa bahwa cinta akhirnya menemukan jalannya kembali padanya, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat. Seminggu kemudian, Reno mengajak Alia untuk hadir di acara pesta dan makan malam bersama orang-orang besar. Reno juga ingin mengumumkan pertunangan mereka berdua bersama dengan koleganya. Malam itu, langit kota bersinar dengan cahaya lampu-lampu gedung pencakar langit. Aroma parfum mewah bercampur dengan suara gelas beradu di ballroom Hotel Bintang 5, tempat pesta makan malam eksklusif digelar. Para tamu undangan, yang terdiri dari petinggi perusahaan cabang di bawah naungan perusahaan Reno, hadir dengan pakaian terbaik mereka, membawa aura prestisius yang memenuhi ruangan. Malam ini, Alia tampak luar biasa. Ia mengenakan gaun satin berwarna emerald green yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan anggun tanpa terkesan berlebihan. Potongan gaun off-shoulder menonjolkan bahu jenjangnya, sementara belahan gaun yang jatuh dengan indah menampilkan kaki jenjangnya saat ia berjalan. Rambutnya yang biasanya ditata dalam gaya profesional kini dibiarkan tergerai dengan gelombang lembut, memberikan kesan feminin dan elegan. Sepasang anting berlian kecil menghiasi telinganya, berpadu sempurna dengan kilauan halus di matanya. Make-up-nya tidak berlebihan, hanya riasan natural yang menonjolkan kecantikan alaminya. Lipstik merah anggur di bibirnya memberi sentuhan berani, sementara eyeliner tipis membuat matanya semakin tajam dan penuh pesona. Setiap langkah yang ia ambil penuh percaya diri, mencerminkan wanita yang telah melalui banyak hal dan kini berdiri sebagai dirinya sendiri. Kuat, mandiri, dan tak tergoyahkan. Saat Alia melangkah masuk ke dalam ballroom, banyak pasang mata menoleh ke arahnya, mengagumi kecantikannya yang tidak hanya berasal dari penampilan, tetapi juga dari auranya yang memancarkan kekuatan. Di sampingnya, Reno berdiri dengan gagah dalam balutan setelan jas hitam yang disesuaikan dengan sempurna, menampilkan sosoknya yang tinggi dan berwibawa. Kemeja putihnya dipadukan dengan dasi navy blue, memberikan sentuhan klasik yang semakin mempertegas kesan elegannya. Rambut hitamnya ditata rapi, namun tetap dengan sedikit kesan kasual yang membuatnya terlihat lebih approachable. Mata tajamnya memancarkan kepercayaan diri, sementara rahangnya yang tegas dan senyumnya yang misterius membuatnya tampak semakin memikat. Ia mengulurkan tangan, dan tanpa ragu, Alia menerimanya. Keduanya masuk ke ruangan pesta dengan mesra. Alia mengangkat gelas anggurnya, membiarkan rasa minuman itu melewati tenggorokannya dengan tenang. Di sekelilingnya, percakapan para petinggi perusahaan terdengar samar, menjadi latar belakang yang nyaris tak ia perhatikan. Reno baru saja berpamitan sebentar untuk berbicara dengan seorang investor penting. Alia tetap duduk di mejanya, menikmati malam yang terasa begitu sempurna. Namun, keheningan itu hanya bertahan sekejap, sebelum sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat pandangannya beralih ke meja makan yang baru saja diisi oleh dua tamu baru, darahnya seakan membeku di tempat. Di sana, dengan angkuhnya, duduk seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi dan senyum tipis penuh superioritas. Di sebelahnya, seorang pria dengan rahang tegang dan sorot mata yang terlalu familiar baginya. Bu Ratna. Dama. Lambat laun, suara di sekeliling Alia menghilang. Ruangan yang tadinya terasa hangat dan elegan, mendadak menjadi sempit dan pengap. Jantungnya berdegup kencang, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah terperangkap dalam mimpi buruk yang mendadak menjadi nyata.
Ia tidak ingin mempercayainya. Tidak mungkin. Namun, tidak peduli sekeras apapun ia mengingkari apa yang dilihatnya, kenyataan tetap terpampang jelas di depan matanya. Bu Ratna tersenyum, bukan dengan keramahan, melainkan dengan kepuasan yang sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Senyum seorang pemenang yang menganggap dirinya selalu berada di atas. Damar duduk di sebelah ibunya, wajahnya tampak tegang, tapi Alia tak peduli. Matanya menatap lurus ke arah mereka, mencoba mencari jawaban yang belum ia ketahui. Perasaan aneh menyelusup ke dalam dirinya. Bagaimana mungkin mereka bisa ada di sini? Apa yang mereka lakukan di antara orang-orang penting dalam lingkup bisnis Reno? Pandangannya beralih ke salah satu rekan Reno yang tengah berbincang dengan Bu Ratna. Pria itu tertawa, berbasa-basi, dan menyebut nama wanita itu dengan penuh penghormatan. Saat itu juga, sebuah kenyataan pahit menyusup ke dalam benaknya. Bu Ratna bukan hanya hadir sebagai tamu biasa. Dia bagian dari lingkaran ini. Alia menelan ludah, mencoba menata pikirannya yang kini porak-poranda. Tangannya mencengkeram serbet di pangkuannya dengan erat, jemarinya sedikit gemetar. Damar dan ibunya bukan sekadar tamu di acara ini. Mereka memiliki keterkaitan dengan perusahaan Reno. Tiba-tiba, Alia merasa dunianya berputar. Ia tidak tahu harus bagaimana bereaksi. Yang ia tahu, malam yang seharusnya penuh kehangatan kini berubah menjadi jebakan tak terduga. Alia masih duduk diam di tempatnya, jari-jarinya yang ramping mencengkeram serbet putih di pangkuannya. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena ketakutan, tapi karena ketegangan yang kini semakin menyesakkan dadanya. Ia bisa merasakan tatapan menusuk dari arah seberang meja, dan hanya dalam hitungan detik, suara nyaring yang tak asing lagi baginya memecah keheningan. "Kau? Apa yang kau lakukan di sini?" Ruangan yang tadinya dipenuhi suara percakapan santai mendadak senyap. Semua kepala menoleh, mencari sumber kegaduhan. Bu Ratna kini berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam, matanya menyala penuh amarah. Tatapan angkuhnya menelanjangi Alia seakan-akan kehadirannya adalah sebuah penghinaan besar. "Tak tahu malu. Aku sudah bilang, kau bukan siapa-siapa lagi di keluarga kami. Dan sekarang kau berani datang ke tempat ini, mencoba mengikuti Damar?" Beberapa tamu mulai saling berbisik, tak menyangka akan ada drama seperti ini di pesta makan malam formal yang elegan. Namun, Bu Ratna tidak peduli. Ia terus melangkah mendekati Alia, sepatu hak tingginya berdentum di lantai marmer, memantulkan kemarahan yang tak tertahan. Damar yang duduk di sebelah ibunya, akhirnya ikut angkat bicara. Sepertinya ada penyusup di sini. Suaranya lantang, cukup keras untuk menarik perhatian semua orang. Mantan istriku yang menyedihkan ini sepertinya belum bisa move on. Dia masih mengikutiku kemana-mana. Gumaman para tamu semakin keras. Beberapa orang tampak terkejut, sementara yang lain menyaksikan adegan ini dengan minat terselubung, menikmati drama yang tak terduga di tengah pesta mewah ini. Alia masih tetap diam, matanya lurus menatap meja tanpa sedikit pun membalas provokasi mereka. Tapi bagi Bu Ratna, sikap diam itu hanya membuatnya semakin naik pitam. "Jawab, Alia." Suaranya nyaring, menusuk seperti pisau. "Apa kau pikir dengan mendekati orang-orang penting di sini, kau bisa naik status? Dasar perempuan licik. Aku tahu sejak awal kau hanya mengincar kemewahan." Lalu, sebelum siapapun sempat bereaksi, Bu Ratna mengambil gelas anggurnya dan dalam satu gerakan cepat, clash! Cairan dingin membasahi wajah Alia. Seketika, semua mata membelalak kaget. Beberapa tamu menutup mulut mereka, sementara yang lain menahan napas, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Gaun emerald green yang dipakai Alia kini basah, tetesan anggur mengalir turun dari leher jenjangnya hingga ke dadanya. Napasnya tertahan, bukan karena dinginnya minuman itu, tetapi karena keterkejutan. Namun, meskipun begitu, Alia tetap diam. Ia tidak mengelap wajahnya, tidak berdiri untuk membalas, tidak menunjukkan kemarahan atau rasa malu. Ia hanya duduk di sana, tetap tegak,
Tetap tenang, meskipun dalam dirinya ada api yang mulai menyala. Bu Ratna tersenyum puas. Damar menyeringai, yakin bahwa kali ini Alia akan terpojok dan lari dengan rasa malu. Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Langkah kaki terdengar mendekat dengan cepat, dan dalam sekejap, suara familiar yang dalam dan penuh wibawa memenuhi ruangan. Suara itu dingin, tegas, dan tajam seperti pisau. Dan itu berasal dari Reno. Langkah Reno terdengar berat dan cepat saat ia mendekati pusat keributan. Keramaian pesta yang tadinya hangat kini berubah menjadi ajang tontonan. Para tamu terdiam, menahan napas, menunggu kelanjutan drama yang tak terduga ini. Begitu ia tiba di lingkaran orang-orang yang mengelilingi Alia, matanya langsung menangkap sosok tunangannya, basah kuyup, wajahnya masih berkilauan oleh sisa-sisa anggur yang baru saja disiramkan kepadanya. Darahnya langsung mendidih. Namun, yang membuatnya semakin marah bukan hanya fakta bahwa Alia dipermalukan di depan semua orang, tetapi karena ia dikelilingi oleh wajah-wajah yang menyeringai puas. Bu Ratna berdiri dengan ekspresi superior, seakan baru saja memenangkan pertempuran. Damar, pria yang Reno tahu sebagai mantan suami Alia, berdiri dengan tangan terlipat di dada, senyum penuh kepuasan masih melekat di bibirnya. Kemarahannya semakin meningkat saat ia mendengar suara Damar, yang kini berbicara lantang kepada semua hadirin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf atas gangguan yang terjadi malam ini. Namun, saya rasa kalian perlu tahu bahwa wanita ini, Damar menunjuk Alia dengan tatapan merendahkan, adalah mantan istri saya yang tidak bisa move on. Dia selalu mengikuti saya kemana-mana, dan sekarang, dia bahkan berani menyusup ke pesta ini hanya untuk mendekati orang-orang penting. Gumaman di antara para tamu semakin keras. Beberapa orang tampak ragu, sementara yang lain mulai menatap Alia dengan pandangan curiga. Reno mengepalkan tangannya. Napasnya memburu, dan kemarahannya semakin tak terbendung. Cukup. Suara Reno tidak keras, tetapi dingin dan tajam seperti pisau yang siap mengiris siapa saja yang berani menentangnya. Kerumunan langsung terdiam. Semua mata kini beralih padanya. Dengan satu langkah lebar, Reno berdiri di samping Alia. Tanpa ragu, ia melepas jas hitamnya dan dengan lembut menyampirkannya di bahu wanita yang ia cintai. Tangannya kemudian turun ke pinggang Alia, menariknya sedikit lebih dekat, sebuah isyarat perlindungan yang begitu jelas. Mata tajamnya kini menatap Damar dan Bu Ratna, penuh dengan amarah yang membara. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, memastikan semua orang mendengar setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Buk! Damar terhempas ke belakang. Tubuhnya limbung, langkahnya terseret beberapa langkah ke belakang sebelum akhirnya jatuh terduduk di lantai marmer yang mengkilap. Keributan kembali pecah. Para tamu terkesiap, beberapa bahkan menjerit pelan karena terkejut. Reno berdiri dengan napas memburu, dadanya naik turun, tinjunya masih mengepal erat. Matanya berkilat dengan api kemarahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Wajahnya mengeras, ekspresi dinginnya mengirimkan ketakutan bagi siapapun yang berani menatapnya saat ini. Berani-beraninya kau menyebut calon istriku penguntit. Suaranya menggelegar, bergema di seluruh ruangan, membuat semua orang menahan napas. Damar memegang pipinya yang kini terasa nyeri luar biasa. Ada darah yang merembes dari sudut bibirnya, dan ia masih belum bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Reno. Bu Ratna berteriak histeris. Matanya membelalak marah dan panik melihat anaknya dipukul di depan banyak orang. Namun, Reno tak menggubrisnya. Ia masih menatap Damar dengan tatapan yang begitu tajam, seakan ingin menghabisinya di tempat. Kau pikir aku akan diam saja setelah kau mempermalukan Alia seperti itu? Suaranya masih penuh kemarahan, tapi kini terdengar lebih terkontrol, lebih mematikan. Damar menggertakkan giginya, masih berusaha menenangkan napasnya yang berantakan. Dengan sisa harga dirinya, ia mencoba berdiri, meskipun tubuhnya masih sedikit limbung akibat pukulan keras tadi. Jangan sok pahlawan, Reno, katanya dengan suara serak. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia hanya seorang perempuan haus harta yang akan melakukan apapun untuk naik ke atas. Kau yang tidak tahu siapa dia,
potong Reno dengan suara rendah, tapi penuh dengan ancaman. Alia tidak butuh hartaku, tidak butuh perlindunganku, dan tidak butuh statusku. Dia berhasil sampai di titik ini bukan karena pria sepertimu, tapi karena dirinya sendiri. Aku tidak memilihnya karena dia butuh aku memilihnya karena aku ingin bersamanya. Tatapan Reno begitu penuh keyakinan. Sebuah pengakuan yang membuat Alia, yang sejak tadi diam, merasakan sesuatu meletup di dadanya. Damar terdiam, kehilangan kata-kata. Bu Ratna masih berusaha memahami situasi, wajahnya kini semakin pucat. Para tamu mulai berbisik-bisik, sebagian besar dari mereka tampak mendukung Reno. Namun, Reno belum selesai. Ia melangkah mendekat lagi ke arah Damar, menatapnya dari atas dengan sorot mata yang mengintimidasi. Dan satu hal lagi, lanjut Reno, suaranya kini dingin dan penuh tekanan. Aku bukan kau. Aku tidak pernah meninggalkan wanita yang kucintai hanya karena tekanan orang lain. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkannya, apalagi seseorang sepertimu. Damar mengepalkan tangannya, tapi ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Reno bukan orang yang bisa ia hadapi, bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi karena kepribadiannya yang jauh lebih kuat. Sementara itu, Alia menatap Reno dengan perasaan yang campur aduk. Malam yang seharusnya menjadi malam penuh kehormatan hampir berubah menjadi mimpi buruk. Tapi Reno mengubah semuanya. Ia berdiri untuknya, membelanya, tanpa ragu. Dan saat Reno berbalik menatapnya, matanya yang semula dipenuhi kemarahan kini melembut. Tanpa berkata apapun, ia mengulurkan tangannya pada Alia. Alia menatapnya sejenak, lalu tanpa ragu, ia menyambut uluran tangan itu. Mereka tidak perlu mengatakan apapun lagi. Karena malam ini, semua orang sudah tahu, Alia bukanlah orang yang bisa diremehkan. Dan Reno adalah pria yang akan selalu berada di sisinya. Keributan mulai mereda, meskipun masih ada gemerisik bisikan yang memenuhi ruangan. Tamu-tamu mulai merasakan ketegangan yang masih menggantung di udara, seolah-olah ada ledakan lain yang bisa terjadi kapan saja. Tetapi, Reno dan Alia berdiri kokoh, satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, sementara Damar dan Bu Ratna berdiri terpisah, mematung dengan wajah merah padam. Bu Ratna, yang selama ini merasa paling berkuasa di lingkungan ini, merasa tak berdaya di hadapan kenyataan yang begitu memalukan. Ia menatap Alia, matanya terbuka lebar, sebuah pengakuan yang terlambat datang begitu saja. Dulu, saat Alia menjadi menantunya, Bu Ratna tidak pernah melihatnya dengan rasa hormat. Ia selalu menganggapnya sebagai seorang wanita yang hanya beruntung karena menikah dengan Damar, anak kesayangannya. Bahkan, ia merasa lebih unggul, karena selama ini ia telah mengatur dan mengendalikan kehidupan anaknya. Namun kini, kenyataan berbalik. Alia, mantan menantunya yang dulu dihina, kini berdiri dengan kepala tegak di samping pria yang jauh lebih berkuasa, CEO perusahaan besar tempat Bu Ratna bekerja. Bu Ratna merasa tubuhnya dingin, kekuasaannya yang dulu terasa begitu mutlak kini runtuh begitu saja di hadapan kenyataan yang tak bisa dia hindari. Alia bukan lagi wanita lemah yang bisa dipermalukan dan direndahkan. Alia kini adalah seorang wanita yang memiliki segala yang ia inginkan, keberhasilan, kekuatan, dan cinta dari seorang pria yang penuh wibawa. Cinta yang Bu Ratna tidak bisa bawa pulang. Di sisi lain, Damar yang berdiri di samping ibunya kini hanya bisa menundukkan kepala. Matanya tak sanggup menatap Alia. Dulu, dia merasa dirinya bisa melupakan Alia begitu saja. Ia meninggalkan wanita itu dengan alasan bahwa ia ingin bebas, ingin mengejar kehidupan yang lebih baik. Ia selalu menganggap Alia tidak lebih dari seorang wanita biasa, dan bahwa ia akan menemukan seseorang yang lebih baik, yang lebih mampu memberikan apa yang ia butuhkan. Namun kenyataan berbicara lain. Kini, Damar menyaksikan Alia, wanita yang dulu ia tinggalkan, berdiri begitu anggun dan tegar, berdampingan dengan seorang pria yang tidak hanya tampak hebat di luar, tetapi juga memiliki karakter yang lebih kuat dari apapun yang pernah Damar miliki. Alia, yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi pusat perhatian. Dan Reno, tunangan yang penuh karisma dan kekuatan, menunjukkan kepada semua orang
termasuk Damar dan Bu Ratna, bahwa dia tidak akan pernah meremehkan wanita yang telah berjuang keras untuk dirinya sendiri. Damar menggigit bibirnya. Rasa penyesalan mulai merayap masuk, perlahan menghancurkan rasa egois yang dulu ia pelihara. Seperti duri yang menusuk hatinya, Damar menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan terbaik dalam hidupnya. Alia, yang dulu dia anggap remeh, kini menjadi wanita yang bukan hanya sukses, tetapi juga dicintai oleh seorang pria yang lebih berharga dari segala yang ia impikan. Alia. Damar berbisik, meski suaranya hampir tak terdengar. Alia, yang berada beberapa langkah di depan, tidak menoleh sedikit pun. Ia sudah cukup mendengar ucapan dan hinaan dari Damar di masa lalu. Saat ini, ia tidak perlu lagi menjelaskan apapun atau membalas penyesalan yang datang terlambat. Ia berdiri dengan kepala tegak, melangkah bersama Reno yang setia di sisinya. Di dunia mereka sekarang, tidak ada tempat untuk pria seperti Damar yang hanya tahu bagaimana menyakiti dan meninggalkan. Alia sudah jauh melangkah. Sementara itu, Bu Ratna berdiri terdiam, kehilangan kata-kata. Wajahnya yang keras kini tampak rapuh. Ia menyadari, terlalu banyak waktu telah berlalu untuk menyadari betapa salahnya ia memandang Alia. Dulu, Bu Ratna merasa bahwa harta dan status adalah segalanya, bahwa ia bisa mendikte kehidupan orang lain. Tetapi, kini dia melihat Alia, wanita yang dulu dia rendahkan, memiliki semuanya tanpa harus bergantung pada siapapun. Reno melangkah ke arah Alia, memegang tangannya dengan lembut. Tanpa sepatah kata pun, mereka berdua keluar dari kerumunan itu, meninggalkan Bu Ratna dan Damar yang hanya bisa menatap mereka pergi. Damar memandangi punggung mereka yang semakin menjauh. Setiap langkah mereka terasa seperti pukulan di dadanya. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya dalam hati. Tapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan dan penyesalan yang terus menyiksanya. Sementara Bu Ratna, meskipun hatinya penuh amarah, juga tak bisa menahan perasaan malu yang menelusup ke dalam dirinya. Bagaimana bisa aku tidak melihat ini? Pikirnya. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Dan malam itu, di tengah kilauan lampu dan kilatan kamera, semua orang yang hadir mengetahui satu hal. Alia, wanita yang dulu dipandang rendah, kini adalah wanita yang lebih kuat, lebih berharga, dan lebih dicintai daripada yang pernah mereka bayangkan. Suasana pesta yang sebelumnya penuh dengan gemerlap kini teredam dalam keheningan yang tegang. Setelah tindakan Reno yang tegas dan pukulan yang membuat Damar terjatuh, tak ada yang berani membuka suara, kecuali mereka yang benar-benar dipanggil untuk memberi perhatian lebih. Sementara Bu Ratna dan Damar berdiri di sudut ruangan, wajah mereka merah padam dan tubuh mereka gemetar, mencoba menenangkan diri setelah dipermalukan di depan semua orang. Namun, dalam hati mereka berdua, sebuah perasaan cemas mulai tumbuh, menatap takdir yang tampaknya tak bisa mereka hindari. Mereka tahu, mereka telah melampaui batas. Reno berdiri tegak di samping Alia, tetap diam, tetapi seluruh tubuhnya bergetar dengan kemarahan yang belum padam. Sesaat setelah mereka meninggalkan kerumunan, Reno melangkah menuju meja VIP, tempat ia biasanya duduk bersama para petinggi perusahaan. Tanpa ragu, ia mengangkat telepon dan segera menelepon sekretarisnya, suara tegas dan penuh otoritas keluar dari mulutnya. Segera datakan Bu Ratna dan Damar. Pecat mereka. Sekarang juga. Setelah menutup telepon, Reno melirik Alia sekilas. Alia hanya menganggukkan kepala, menatap Reno dengan tatapan penuh pengertian. Dia tahu, tidak ada tempat untuk toleransi setelah perlakuan buruk yang mereka terima. Alia tidak akan membiarkan siapapun menginjakan kaki di kehidupannya lagi, terlebih orang yang telah berani mempermalukannya. Damar dan Bu Ratna yang melihatnya segera mendekat, mencoba memperbaiki keadaan, namun tidak ada jalan keluar. Bu Ratna berusaha mengatur napasnya, meskipun tubuhnya gemetar dengan ketakutan. Ia tahu bahwa tindakan Reno kali ini akan menghancurkan segalanya. Statusnya, pekerjaannya, dan mungkin juga hidupnya. Reno, tolong. Kami mohon. Suara Bu Ratna terdengar penuh kepanikan, suaranya serak seperti tercekik. Ia meraih kaki Reno, menundukkan kepalanya. Aku minta maaf. Jangan pecat kami. Aku
Aku akan melakukan apa saja. Jangan hancurkan hidup kami, aku mohon. Tangannya gemetar, tapi Reno tidak memberikan reaksi apapun selain menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Setiap permohonan Bu Ratna seolah memantul di dinding hatinya yang keras. Damar, yang sebelumnya mencoba untuk tetap tenang, kini juga tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia maju dan meraih tangan Reno, menggenggamnya dengan penuh harap, matanya penuh penyesalan. Reno, please, kamu tahu aku salah. Kami salah. Jangan lakukan ini. Aku berjanji akan berubah, akan memperbaiki semuanya. Jangan pecat kami. Namun, Reno tetap diam, wajahnya kosong, tak memperlihatkan sedikitpun rasa empati. Kalian sudah cukup membuat hidup Alia sengsara. Reno mulai berbicara, suaranya serak penuh amarah. Kalian merendahkan, memfitnah, dan menghinanya. Tidak ada alasan lagi untuk kalian bertahan di perusahaan ini. Semua yang kalian lakukan adalah mencemarkan nama baik. Tanpa memberi kesempatan bagi Damar dan Bu Ratna untuk menyela, Reno segera mengangkat telepon dan memberi instruksi dengan suara yang tidak bisa dibantah. Panggil security. Mereka akan diusir keluar sekarang. Security yang sudah menunggu di dekat pintu masuk segera bergerak cepat, mendekati Damar dan Bu Ratna. Mereka berdua terlihat panik, mencoba bertahan sekuat tenaga, namun tubuh mereka tidak bisa bergerak dengan bebas. Tak ada kata-kata yang mampu mencegah apa yang akan terjadi. Tolong, jangan. Bu Ratna berteriak, matanya basah oleh air mata. Ia merangkak menuju Reno, berusaha menahan langkah security yang semakin dekat. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku bekerja di sini sudah bertahun-tahun. Aku punya keluarga yang bergantung padaku. Jangan lakukan ini. Damar, yang wajahnya penuh dengan penyesalan, mencoba meraih tangan Reno sekali lagi. Aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Aku berjanji. Tapi tolong, jangan hancurkan kami. Kami butuh pekerjaan ini, Reno. Namun, Reno tetap tidak tergoyahkan. Tidak ada keraguan dalam langkahnya. Tidak ada rasa kasihan sedikitpun. Kalian sudah cukup menghancurkan hidup orang lain. Sekarang giliran kalian. Security segera mengapit kedua orang itu, membawa mereka keluar dengan kasar, meskipun mereka berdua terus meronta dan memohon. Bu Ratna memandang Alia dengan tatapan penuh kebencian, seolah berharap untuk melihat sedikit rasa kasihan dari wanita yang pernah ia anggap lebih rendah. Tapi Alia hanya menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Tidak ada ruang untuk belas kasihan lagi. Di luar, keributan terdengar semakin jauh, semakin memudar, hingga semuanya kembali sunyi. Reno berbalik ke arah Alia, yang berdiri dengan kepala tegak. Hanya ada kedamaian dalam tatapannya. Mereka telah melangkah jauh lebih maju dari masa lalu mereka. Semua yang terjadi malam ini adalah perwujudan dari keberanian, kebanggaan, dan cinta yang tidak akan tergoyahkan oleh siapapun. Reno melangkah mendekati Alia, menatapnya dengan lembut. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Alia dengan penuh kehangatan. Ini sudah selesai, sayang, Reno berkata dengan suara tenang, meskipun ada api kemarahan yang masih tersisa di matanya. Sekarang, hanya ada kita. Alia tersenyum tipis, menyadari bahwa apapun yang terjadi, ia dan Reno telah memenangkan pertempuran ini. Dunia bisa berkata apapun, tetapi mereka tahu satu hal, mereka tidak akan pernah goyah. Alia merasakan detak jantung Reno yang stabil, lembut, dan penuh ketenangan di bawah telapak tangannya yang terletak di dada pria itu. Ketika ia menutup mata dan berdiam dalam pelukan Reno, dunia seakan berhenti berputar. Tidak ada lagi suara-suara cemas atau bisikan-bisikan jahat yang dulu sering mengisi pikirannya. Hanya ada kedamaian. Reno, dengan caranya yang tenang dan penuh kasih, menggenggam Alia lebih erat, seolah-olah ingin melindunginya dari dunia yang seringkali penuh dengan ketidakpastian. Begitu banyak hal yang telah terjadi, begitu banyak tantangan yang telah mereka hadapi bersama. Namun, malam ini, mereka berdiri bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Alia merasakan betapa kokohnya pelukan Reno.
Pelukan itu bukan hanya pelukan fisik, tetapi juga pelukan jiwa yang memberinya rasa aman. Tidak ada lagi ketakutan akan pengkhianatan, tidak ada lagi kebingungan tentang masa depan. Di sini, dalam dekapan Reno, ia merasa utuh. Ia merasa dicintai tanpa syarat, diterima apa adanya, dan dihargai lebih dari yang bisa ia bayangkan sebelumnya. Alia menarik napas dalam-dalam, menikmati ketenangan yang kini memenuhi seluruh tubuhnya. Ia merasa semua luka masa lalu, semua penghinaan yang pernah ia terima, perlahan memudar. Orang-orang yang dulu menghinanya, Bu Ratna dan Damar, telah terhapus dari kehidupannya, dipisahkan oleh tindakan tegas yang dilakukan Reno demi melindunginya. Kini, hanya ada masa depan yang penuh harapan, dan Alia merasa siap untuk menyambutnya. "Terima kasih, Reno," bisik Alia, suaranya lembut namun penuh makna. Reno menarik sedikit dirinya, cukup untuk melihat mata Alia yang penuh dengan rasa syukur. Ia tersenyum, senyum yang hangat dan penuh cinta. "Tidak perlu berterima kasih, Alia. Semua yang aku lakukan untuk kita. Untukmu." Alia menatapnya, matanya berkilau dengan air mata bahagia yang tak bisa ia sembunyikan. Semua rasa sakit yang dulu menyelimuti dirinya kini telah digantikan oleh rasa cinta yang begitu besar. Ia mengangkat tangan untuk merangkul leher Reno, menariknya lebih dekat. "Aku merasa sangat aman di sini, di pelukanmu." Reno tertawa pelan, suaranya penuh dengan kehangatan. "Kamu tidak perlu merasa takut lagi, Alia. Aku ada di sini, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi." Alia merasa hatinya meleleh. Ia tahu bahwa Reno adalah orang yang tepat, seseorang yang akan selalu ada untuknya, tidak peduli apapun yang terjadi. Ia tidak perlu lagi meragukan siapa dirinya atau tempatnya di dunia ini. Reno telah menunjukkan bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan dan pengorbanan. Malam itu, di dalam dekapan Reno, Alia merasa seluruh dunia ada dalam genggamannya. Segala perjuangan dan kesedihan yang telah dilalui terasa jauh, seolah-olah mereka sudah berada di tempat yang jauh lebih indah. Hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan mulai menyambut mereka. Mereka tahu bahwa keduanya tidak perlu khawatir lagi akan masa lalu. Mereka telah melewatinya dengan bersama-sama, dan kini hanya ada masa depan yang cerah menanti mereka. Reno mengusap lembut rambut Alia yang tergerai, matanya menatap penuh kasih sayang. "Aku ingin kita memulai hidup baru. Hidup yang penuh kebahagiaan, tanpa ada yang bisa merusak kita lagi." Alia menatap Reno, merasakan ketulusan dari setiap kata yang diucapkannya. Ia mengangguk perlahan, senyumnya semakin merekah. "Aku juga. Aku ingin kita terus melangkah bersama." Malam itu, dalam keheningan yang damai, mereka duduk bersama, berdua, tanpa ada gangguan dari dunia luar. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kebahagiaan mereka. Semua yang mereka inginkan ada di depan mata. Saling mendukung, saling mencintai, dan hidup bahagia bersama. Dan di sana, dalam dekapan Reno, Alia merasa bahwa segala sesuatu akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Mereka telah menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Dan bersama-sama, mereka siap menatap masa depan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang abadi.